Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi turunan pada mata kuliah kalkulus 1. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas aplikasi turunan untuk menentukan grafik fungsi. Nah, kali ini kita membahas dua aplikasi turunan, yaitu menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital dan masalah maksimum minimum. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, menghitung limit menggunakan aturan L'Hopital. Bentuk tak tentu dalam limit. Nah, sebelumnya dikenalkan dulu bentuk tak tentu dalam limit. Ada beberapa. Yang pertama 0/0, bisa tak hingga per tak hingga, bisa 0 dikali tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Jadi kalau kita punya nilai limit, itu sebenarnya gampang gitu ya. Nilai limit itu tinggal kita substitusikan. Jadi nilai limit X mendekati C misalkan dari fx, itu gampang, sebenarnya tinggal kita substitusi saja fc. Tapi ada syaratnya bahwa fc ini harus bentuknya tentu. Tentu itu artinya bukan dalam bentuk keempat ini. Jadi nggak boleh dalam bentuk 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Kalau dalam 4 bentuk ini, maka nanti harus diubah. Atau bisa kita gunakan penyelesaiannya nanti menggunakan aturan L'Hopital. Oke, aturan L'Hopital untuk bentuk yang pertama 0/0. Aturan L'Hopital untuk menyelesaikan bentuk 0/0. Andaikan fx, limit fx itu sama dengan limit gx sama dengan 0 jika limit f aksen x per g aksen x sama dengan L, positif tak hingga, atau min tak hingga, maka limit fx per gx itu sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Jadi kalau bentuknya itu 0/0, jadi langsung kita limitkan gitu ya. Limit fx per limit gx ini 0/0. Tetapi setelah kita turunkan, kita limitkan, itu hasilnya tidak 0/0 atau bentuknya bisa L, plus tak hingga atau min tak hingga, maka nilai limit yang fungsi tadi fx per gx akan sama dengan nilai limit dari f aksen x per g aksen x. Contoh, 1 min cos 2x per x kuadrat limit x mendekati 0. Kalau kita substitusikan langsung jadi 0/0 ya. Ini 0 kuadrat 0, yang atas 1 min cos 0. Cos 0 itu 1, maka 0/0. Maka cara penyelesaiannya bisa pakai L'Hopital tadi, diturunkan. 1 diturunkan 0, cos 2x turunannya 2 sin 2x, x kuadrat diturunkan 2x. Nah, kalau kita substitusikan, ini bentuknya masih 0/0, ya enggak? Sin 0 itu 0. Ini 2x disubstitusikan 0, 0. Juga 0/0. Karena ini masih 0/0, kita masih bisa menggunakan aturan L'Hopital. Kita turunkan lagi. Turunan dari 2 sin 2x itu jadi 4 cos 2x. Turunan 2x itu 2. Sekarang kita substitusikan 0. Kosinus 0 itu 1, maka 4 kali 1 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sebagai catatan tadi, aturan L'Hopital bisa digunakan beberapa kali, asalkan syaratnya masih terpenuhi. Dalam hal ini, syaratnya tadi harus 0/0 dulu, baru boleh diturunkan. Oke, kita ke bentuk yang kedua, yaitu tak hingga per tak hingga. Aneka limit fx sama dengan limit gx sama dengan tak hingga, jadi langsung disubstitusikan atau dilimitkan, hasilnya tak hingga, baik fx maupun gx-nya, maka jika limit f aksen x per g aksen x itu sama dengan L, positif tak hingga atau min tak hingga,
maka nilai limit tadi fx per gx bisa kita ganti dengan limit f aksen x per g aksen x. Oke, jadi kalau dia bentuknya masih tak hingga per tak hingga, itu bisa kita turunkan. Kalau limit dari turunan tadi itu tidak tak hingga per tak hingga, dalam hal ini bisa L, positif tak hingga atau min tak hingga, maka limit dari fungsi fx per gx kita tadi sama dengan limit dari f aksen x per g aksen x. Contoh, ini bentuknya jelas tak hingga per tak hingga. Maka kita bisa menggunakan turunan aturan L'Hopital tadi. Jadi turunannya 2x plus 1, 2x plus 3 ya. Lalu, nah ini masih bentuk tak hingga per tak hingga kan. Kalau kita limitkan hasilnya masih tak hingga per tak hingga, maka kita turunkan lagi jadi 2 per 2. Itu hasilnya 1. Catatan, walaupun syarat dipenuhi, belum tentu limit dapat dihitung dengan menggunakan dalil L'Hopital. Nah, jadi hati-hati nih, yang bentuknya tak hingga per tak hingga, walaupun syaratnya itu dipenuhi, belum tentu nanti dia bisa diselesaikan menggunakan aturan L'Hopital. Contoh, nih, kita punya x plus 1 per akar x kuadrat plus 2x plus 3, limit x mendekati tak hingga. Ini jelas tak hingga per tak hingga ya. Oke, sekarang ini kita turunkan. Nah, masih ingat ya, ini turunannya kalau kita ubah kan jadi U per V ya. Ini U per V. Ya, jadi x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, ini. Maka turunannya, atau sebentar, ini tadi atas tinggal atas diturunkan, bawah diturunkan ya, maaf. Ini tinggal atas diturunkan, bawah diturunkan, bukan pakai turunan U per V ya, maaf. Ini diturunkan x plus 1 jadi 1. Nah, yang bawah nih, x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat setengah, itu kalau diturunkan. Jadi kalau kita punya y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat setengah, ya kan? Turunannya kan jadi setengah kali x kuadrat plus 2x plus 3, gitu kan? Pangkat dikurangi 1 min setengah, tapi masih dikali sama turunan yang di dalam, yaitu 2x plus 2. Nah, seperti ini ya. Ini 2x plus 2. Ini nilainya, turunannya hasilnya seperti ini. Oke, ini bisa kita ubah selanjutnya ke ini ya. Ini kan dia pangkat min ya, berarti bisa kita naikkan jadi akar ini, bahwa x plus 1. Ini setengahnya dikali sama 2x plus 2 ya, maka jadi x plus 1. Oke, ini atas diturunkan, bawah diturunkan lagi. Turunannya ini tadi setengah x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat min setengah 2x plus 2, turunan x plus 1, ini jadi 1. Atas turunkan, bawah diturunkan. Lalu, ini bisa diubah ya, ini diturunkan ke bawah. Maka kita bisa tuliskan jadi limit x mendekati tak hingga, yang ini dicoret ya, 2 sama 2x plus 2-nya jadi x plus 1 per akar x kuadrat plus 2x plus 3. Ternyata balik lagi, ya kan? Sama ke soalnya tadi. Kita gunakan aturan turunan gitu ya. Aturan L'Hopital, atas diturunkan, bawah diturunkan, kita gunakan 2 kali, malah balik lagi ke soalnya. Nah, ini contoh yang dia tidak bisa menggunakan aturan L'Hopital walaupun syaratnya terpenuhi, yaitu tadi tak hingga per tak hingga. Kita lanjutkan. Soal seperti di atas tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan L'Hopital karena setelah dilakukan aturan L'Hopital muncul lagi bentuk semula. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini jelaskan. Cara menyelesaikannya itu dikeluarkan nilai x-nya ya. Atas dikeluarkan x-nya, bawahnya dikeluarkan x kuadrat dalam akar. Maka bisa dikeluarkan di x kurang buka x plus 1 x kurang buka 1 plus 1 per x, yang bawah akar dari x kuadrat itu dikeluarkan.
Maka dari X kuadrat memang sudah kita bahas jadi harga mutlak X. Oke, bisa dicoret X-nya. Nah, lalu kalau dilimitkan, ini tinggal kita bagi, sudah di per X semua ya. Maka yang per X ini kan hasilnya 0 ya. Maka 1 plus 0 per akar 1 plus 0. Jadi hasilnya 1 per 1 atau 1. Nah, ini catatan penting bahwa untuk bentuk tak hingga per tak hingga itu belum tentu bisa diselesaikan menggunakan aturan L'Hopital walaupun syaratnya terpenuhi. Oke, sekarang bentuk yang 0 kali tak hingga tadi ya. Untuk menyelesaikan, ubah ke dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi kalau dia 0 kali tak hingga, nanti dibawa aja ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau sudah ya tinggal gunakan aturan L'Hopital. Contoh, limit X mendekati 0, X kuadrat kosekan 0. Kita substitusikan X kuadrat, itu hasilnya sama dengan 0 ya. Kalau kosekan itu kan sama dengan sin ya, sepersin. Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu 0. Makanya jadi 1 per 0. 1 per 0 itu sama aja tak hingga. Maka 0 dikali tak hingga. Maka caranya diubah ke bentuk yang lainnya. Tadi kosekan sama dengan sin, sepersin, maka jadi X kuadrat per sin X. Nah, baru ini kalau kita substitusikan 0 per 0 ya. 0 kuadrat 0, sin 0, 0, 0 per 0. Maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital kita. Aturan L'Hopital berarti jadi 2X per turunan sin itu cos X. 2X per cos X baru substitusikan 0. 2 kali 0 itu 0, cos 0 itu 1. Berarti 0 per 1. Hasilnya sama dengan 0. Oke, sekarang yang bentuknya tak hingga min tak hingga. Misalkan limit fx sama dengan limit gx sama dengan tak hingga, untuk menghitung limit fx min gx dilakukan dengan menyederhanakan bentuk fx min gx sehingga dapat dikerjakan menggunakan cara yang telah dikenal sebelumnya. Sama 0 kali tak hingga. Tak hingga min tak hingga ini juga harus kita ubah dulu ke bentuk yang lainnya. Kalau sudah diubah ke bentuk yang lainnya nanti baru kita gunakan aturan L'Hopitalnya. Oke, ini contoh. Limit X mendekati 0, kosekan X min kotangan X. Ya, kosekan itu kan sepersin ya. Sin 0 itu 0, maka ini hasilnya tak hingga. Min kotangan itu sepertan, tan 0 itu sama dengan 0, maka seper 0 hasilnya tak hingga. Ini bentuk yang tak hingga min tak hingga. Oke, jawabannya kita ubah dulu ke bentuk yang lainnya. Kosekan tadi sama dengan sepersin, kotangan itu sama dengan cos persin, yang kita ubah, yang kita kali silang ya. Bawahnya sudah sama sin, maka ini sin X, 1 min cos X. Kita masukkan 0, sin 0, 0, cos 0 itu 1, 1 min 1, 0. Maka 0 per 0. 0 per 0 berarti kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Turunan dari 1, 0, turunan dari kosekan itu min sin, maka ini jadi plus, sin X per turunan sin itu cos. Nah, sekarang substitusikan 0. Sin 0 itu sama dengan 0, terus kosinus 0 itu sama dengan 1. Ini hasilnya 0 per 1. 0 per 1 sama dengan 0. Maka jawabannya 0. Oke, ini adalah latihan. Hitung limit berikut jika ada. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Ini ada 6 buah soal. Oke, sekarang masalah maksimum minimum. Kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu untuk menentukan menyelesaikan masalah maksimum dan minimum. Turunan dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah maksimum atau minimum fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah
memodelkan masalah tersebut menjadi satu peubah. Nah, lihat ya. Diperhatikan dia harus dalam satu peubah. Setelah itu gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Jadi kita punya kawat gitu ya. Kawatnya itu panjangnya 100 cm. Ingin kita buat jadi sebuah persegi panjang. Nah, ukuran persegi panjang tadi panjangnya harus berapa, lebarnya harus berapa supaya nanti luasnya itu maksimum. Misalkan panjangnya Y, lebarnya X. Nah, ini kita gambarkan, ini Y, ini X, maka luasnya sama dengan XY. Tadi kan ditanyakan luas maksimum ya kan? Maka bentuk dulu fungsi luas. Luas berarti X kali Y. Nah, selanjutnya harus diubah dalam satu variabel, karena tadi syaratnya harus dalam satu variabel. Nah, cara mengubahnya gimana? Dari yang diketahui. Di sini diketahui bahwa kawatnya panjangnya 10 cm atau kelilingnya sama dengan 10 cm. Berarti keliling 2X ditambah 2Y harus sama dengan 100. Kita dapat Y sama dengan 50 minus X. Nah, sekarang baru kita substitusikan. Y kita ganti dengan 50 minus X. Ini Y diganti dengan 50 minus X sama dengan 50x min x kuadrat dengan domain x-nya dari 0 sampai 50. Nah, coba kita lihat. Nilai x ini nggak boleh lebih dari 50 ya. Karena kalau lebih dari 50 hasilnya negatif. Dan x tadi juga nggak boleh negatif karena x itu menyatakan panjang. Maka diperhatikan ini ada syarat bahwa x-nya harus dari 0 sampai 50. Supaya nilai x dan y-nya selalu positif. Karena X dan Y tadi menyatakan panjang. Panjang tidak mungkin negatif. Lalu turunan ya. Kita gunakan turunan. Jadi karena kita sudah tahu ya nilai maksimum dan minimum. Tadi salah satunya di titik stasioner gitu ya, dan di batas-batasnya. Terus titik stasioner diperoleh dari F aksennya sama dengan 0. Maka turunannya L aksen X sama dengan 50 min 2X. Turunannya ini ya. Kita dapatkan, kita sama dengan 0, X-nya dapat 25. Karena turunan keduanya negatif, terus kita turunan keduanya L-nya negatif, maka di X sama dengan 25 terjadi maksimum lokal. Jadi diturunkan 2 kali, ya. Terus dimasukkan 25. Nah, itu ternyata di sini dia nilainya negatif. Negatif berarti terjadi maksimum lokal. Turunan keduanya negatif, maksimum lokal. Nah, tapi kan belum global gitu ya. Belum global. Nah, kalau global itu kita harus bandingkan dengan batas-batas domain kita. Domain kita tadi X-nya dari 0 sampai 50. Nah, maka harus dicek juga L0 dan L50. Nah, maka hasilnya sama dengan 0. L0 juga 0. Untuk L25, tadi yang titik kritis kita, titik stasioner kita dapat 625. Nah, maka dapat, ini yang paling minimum 0, paling maksimum 25. Karena ini tanya maksimum, maka luas maksimumnya 625. Atau berarti nilai X-nya sama dengan 25, nilai Y-nya substitut ke sini hasilnya juga 25. Oke, ya dari sini tadi bisa kita lihat bahwa untuk menentukan globalnya, itu tentukan dulu nilai titik stasionernya, terus kita bandingkan dengan batas-batas domain. Jadi di batas-batasnya harus dibandingkan juga gitu ya, karena bisa jadi nanti optimalnya di batas-batasnya. Kita lanjut ke contoh kedua. Sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 24 cm. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojok berupa bujur sangkar dan melipatnya. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Jadi ini kita punya persegi panjang gitu ya.
pojok-pojoknya itu kita potong gitu ya. Pojok-pojoknya kita potong. Kita potong, misalkan potongannya tadi sepanjang X. Nah, kalau sudah kita potong gitu ya, terus kita tegakkan, terus nanti kita tegakkan, nah dia akan menjadi persegi atau menjadi balok. Ya kan, ini dinaikkan, ini dinaikkan, ini dinaikkan, dinaikkan, maka dia jadi balok. Nah, sekarang kita lihat ukuran-ukurannya. Jelas di sini X, sini X. Dari panjangnya tadi 45, maka di sini 45 min 2X, karena di kiri X dan di kanan X ya. Terus yang sini tadi lebarnya itu 24. 24 dikurangi X dan dikurangi X, maka 24 min 2X. Kalau kita lihat, kita lengkapi di balok kita yang dibentuk, maka ketinggiannya itu X, lebarnya 24 min 2X, dan panjangnya itu 45 min 2X. Nah, ini diperoleh balok kita. Sekarang kita bentuk volume. Volume panjang kali lebar kali tinggi. 45 min 2X dikali 24 min 2X dikalikan dengan X. Nah, terus dijabarkan. Nah, di sini ada syarat bahwa X-nya itu dari 0 sampai 12. Nah, untuk syarat ini sebenarnya kita dapat dari panjang dan lebar ini ya. Oke, coba kita tulis biar kalian paham. Nah, yang ini kan sebenarnya supaya ininya nilainya X-nya positif, berarti X itu harus dari 0 sampai 12. Ya kan, ini 0 sampai 12. Jadi supaya 24 min 2X ini kan harus positif ya, karena dia tadi menyatakan lebar ya. Maka ini bisa kita ubah ke sana, 24 lebih besar 2X gitu ya. Atau jadi ini X-nya ini 12. Berarti X kurang dari 12 ya. Nah, ini X kurang dari 12. Nah, yang ini sebenarnya juga ada syaratnya juga gitu ya. Ini harus lebih besar dari 0. 45 min 2X lebih besar dari 0. 45 lebih besar dari 2X gitu ya. Berarti ini 2X, ini X ya. Bagi 25, 22,5 ya. Oke. Maka sebenarnya syaratnya itu ada dua gitu ya. X-nya itu kurang dari 22,5 dan X-nya kurang dari 12 gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita iriskan ya. Ini kita iriskan, maka irisannya sama dengan X kurang dari 12. Maka ini yang ditulis cuma yang X dari 0 sampai 12. Oke, lanjut. Nah, ini turunannya sebenarnya F aksen kita sama dengan ini 12 dikali X kuadrat min 23X plus 90. Ini ya, ini turunannya. Lalu turunannya tadi kita sama dengan K0 gitu kan. Untuk mencari titik stasionernya ini difaktorkan jadi X min 18 dan X min 5. Sehingga diperoleh titik stasioner X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Lalu kita gunakan uji turunan kedua ya untuk menentukan mana yang maksimum, mana yang minimum. F double aksen X sama dengan turunan kedua kita, berarti 24 X min 276. Sehingga diperoleh, kalau kita cari turunan keduanya substitusikan 18, hasilnya 156. Kalau disubstitusikan 5, hasilnya min 156. Maka kalau turunan keduanya positif, maka dia minimum lokal. Dan jika turunan keduanya negatif, dia maksimum lokal. Maka kita simpulkan, di X sama dengan 18 dia minimum lokal, X sama dengan 5 dia maksimum lokal. Nah, sekarang gimana supaya jadi global? Kalau ini supaya jadi global harus kita substitusikan batas-batas kita. Batas domain kita tadi yaitu 0 dan 12. Nah, maka yang kita substitusikan sekarang, karena tadi yang ditanya maksimumnya ya, maka yang kita ambil 5, batas domain tadi 0 dan 12.
Kalau kita substitusikan F0 hasilnya 0, F12 hasilnya 0, dan F5 hasilnya 2450. Maka kita simpulkan, agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotak panjangnya 35, lebarnya 14, tingginya 5. Jadi tadi kita dapat ya X-nya 5. Nah, X-nya 5, kita substitusikan ke panjang dan lebarnya, dan tingginya jelas 5, lebarnya dapat 14, dan panjangnya dapat 35 cm. Oke, seperti itu. Nah, bisa saja gitu ya, nanti permasalahan yang kita peroleh itu berupa permasalahan fungsi implisit, seperti contoh berikut. Sebuah roket yang diluncurkan vertikal diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jarak dari menara kontrol 5 km. Dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Ini visualisasinya. Ada menara kontrol di sini. Ini roketnya itu meluncur dari sini ya. Meluncur dari sini ke atas. Ini jarak ke ini 3 km. Jaraknya 3 km tadi. Jarak roket dari menara kontrol itu 3 km. Lalu misalkan ketinggian roket itu adalah Y dan jarak dari menara itu Z. Jadi kita misalkan ketinggiannya ini Y gitu ya, dan jarak menara kontrol dengan roket itu Z. Diketahui, apa yang diketahui tadi? Ini ya. Jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000. Jadi jarak antara roket dengan menara kontrol. Jarak antara roket dengan menara kontrol itu Z itu bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Nah, ingat ya, kecepatan itu nanti kalau dalam hal ini Z berarti turunannya dz dt sama dengan 5.000. dz dt-nya sama dengan 5.000 saat Z sama dengan 5. Jadi saat jaraknya terhadap menara kontrol 5 km dari tempat peluncurannya. Oke, itu ya dari masalah ini kita dapat dz dt sama dengan 5.000 saat Z-nya sama dengan 5. Menara kontrol 5 km. Oke, dengan dalil Pitagoras kita peroleh Y kuadrat sama ditambah 9 sama dengan Z kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya bentuk Pitagoras kan segitiga siku-siku. Z kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 3 kuadrat atau 9. Nah, selanjutnya pada saat Z sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 4. Tadi diketahui ya, pada saat Z sama dengan 5. Nah, maka ini kalau Z-nya saya substitusikan di sini 5 gitu ya. Z disubstitusikan 5 dan jadi 25 gitu ya, 25. Terus ini Y-nya sama dengan 4. Nah, maka Z-nya 5, Y-nya mendapatkan ya sama dengan 4. Dengan menggunakan turunan implisit didapatkan, nah karena tadi kan kita sebenarnya semuanya itu bergantung terhadap waktu, ya kan? Karena dia kecepatan tadi dia turunan pertama diturunkan terhadap waktu, maka ini kita turunkan implisit terhadap waktu. Turunan dari Y kuadrat ya tinggal 2Y ya, tapi dikali dy dt. Terus turunan 9 itu 0, turunan dari Z kuadrat ya tinggal 2Z, tetapi dikalikan dz dt. Jika data Y sama dengan 4, tadi udah ketahui Y sama dengan 4, Z sama dengan 5, dan dz dt sama dengan 5.000, sesuai dengan yang diketahui tadi, disubstitusikan ke persamaan ini, maka kita peroleh, nah berarti ini tinggal 2 dikali 4, ya kan? 2 kali 4 dy dt sama dengan 2 dikali 5 dz dt. Ini saya tulis saja. Ini kalau kita substitusikan ke sini berarti kan 2 kali Y-nya 4, ini dy dt
sama dengan 2 kali Z. Z kita 5 kali DZDT. DZDT 5.000. Nah, maka dapat DYDT, ini yang kita cari, DYDT sama dengan, ini boleh dicoret ya duanya ini. Nah, jadi 5/4 ya kan, 5/4 dikali 5.000 atau 6.250 km per jam. Oke, terjawab ya. Oke, jawab pertanyaannya tadi. Pertanyaannya tadi kan tentukan kecepatan vertikal roket. Nah, jadi yang ditanya tadi kecepatan vertikal roket. Berarti yang DY/dt, vertikal yang ke atas. Kecepatan vertikal roket DY/dt. Nah, ini sudah kita dapat. DY/dt kita 6.250 km per jam. Oke, kita lanjutkan ini ke contoh. Perhatian soal, silahkan nanti dikerjakan. Nomor 1 ini, tentukan 2 buah bilangan yang selisihnya 100 dan hasil kalinya minimum. Contoh 2, latihan 2, 3, 4, 5. Nah, jadi silahkan nanti dicoba ya, latihannya ada 5 nomor. Oke, sudah selesai pembahasan tentang aplikasi turunan. Kita sudah membahas ada 3 buah. Yang pertama menggambar grafik. Menggambar grafik perlu 6 buah informasi. Lalu ada menentukan limit ya menggunakan aturan L'Hopital, dan yang terakhir kita bahas untuk menyelesaikan masalah maksimum dan minimum. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.